Lalu kembali ke kisah Todi Lalin tadi, ya, setelah dia berhasil melakukan ekspedisi, artinya terbukti jiwa pemberaninya, dia mumpuni kan, kepemimpinannya bagus. Lalu dia mintalah kepada Raja Goa bahwa kini saatnya saya ingin pulang kampung, ingin membangun negeri. Jadi ini contoh orang yang berhasil dari seorang Mandar setelah teruji dan bisa menunjukkan kepemimpinan dan keberaniannya di tempat lain kan, dia bilang saya ingin pulang. Jadi nampaknya dia tidak ingin berlama-lama untuk membesarkan Makassar. Dia juga berpikir bahwa bagaimana kampungnya juga harus dibesarkan. Nah, pulanglah dia, lalu dia mempersiapkan diri untuk pulang. Maka dia membuat perahu Biseang. Perahu Biseang, ya, membuat perahu di sana. Dalam proses pembuatan perahu itu, entah seperti apa bersambut, ada saudara-saudaranya dari Napo datanglah ke Makassar, Banu Kayang itu, untuk menjemputnya. Jadi nampaknya orang-orang di Mandar juga merindukan sosok ini. Kan? Kami sudah lama ditinggal dan kabarnya dia sudah menjadi orang terkenal di Kerajaan Goa. Dan di Mandar, daerah Mandar itu terjadi kekacauan. Jadi situasi yang kacau ini membuat orang-orang Mandar merindukan sosok yang bisa mengatur dan bisa mengendalikan situasinya. Dan mereka tahu bahwa di Istana Goa ada putra Mandar yang gagah perkasa, yang pemberani, yang punya kepemimpinan yang bagus. Nah, ini cocok. Nah, jadi dengan kata lain, Todi Lalin ini adalah sosok pemimpin yang dicari. Kapabel ya. Jadi dia itu dilamar. Dilamar kan. Dia nggak melamar untuk menjadi raja. Dia dilamar. Dan yang melamar itu adalah orang-orang dari daerah yang menganggap bahwa dia ini memang layak. Sebab riwayat dia sebagai seorang ksatria di Kerajaan Goa Panglima ya. Maka perjumpaan kemudian terjadi, lalu pulanglah Todi Lalin ke Mandar. Nah, ketika pulang di Mandar, ada situasi politik lokal yang sedang kacau. Bagi Todi Lalin sebagai seorang ksatria yang punya jiwa, nggak mungkin membangun negeri di tengah kekacauan. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengendalikan situasi. Situasi dikendalikan, dan setelah situasi dapat diatasi, maka dia kemudian diangkat oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat lokal untuk menjadi raja. Jadi dia bukan yang saya harus jadi raja. Dia tidak meminta. Tidak meminta, dia diminta untuk menjadi raja. Kami minta Anda menjadi raja karena dia sudah mampu mengendalikan situasi yang selama ini tidak dapat dikendalikan oleh orang-orang di negerinya. Dialah yang mampu melakukan itu. Maka tokoh-tokoh adat di Balanipa memutuskan mengangkat Todi Lalin sebagai raja mereka atau Maradia. Nah, dari proses awal ketika Todi Lalin dianggap menjadi Maradia, lalu dia mulai menata kerajaan Balanipa. Apa yang dia lakukannya itu mirip dengan apa yang sudah dilakukan oleh pamannya di Makassar. Itu mau Parisi Kalona. Nah, jadi Balanipa yang semula ada di Napo yang agak jauh dari pesisir, lalu kemudian dia pindahkan ke pesisir guna merespon kebutuhan perdagangan dan jalur rempah yang saat itu sedang berkembang. Jadi ini orangnya visioner. Dia melihat bahwa Selat Makassar itu, Teluk Mandar itu adalah masa depan. Lautan itu ada masa depan. Lautan itu adalah masa depan yang harus segera diberi perhatian penuh. Dan itu tidak cukup dengan menatap dari jauh, tapi laut itu harus didekati. Maka dekatilah laut dengan memindahkan pemerintahannya menuju ke pesisir, dan dari situ dua pelabuhan di Balanipa, Para dan Babarura tumbuh menjadi pusat pengumpul komoditas yang ada di Mandar dari pedalaman lalu dibawa, dan ini membuat hubungan Mandar dengan Makassar semakin bagus dalam hal hubungan perdagangan. Nah, ini langkah awal yang coba dilakukan oleh Todi Lalin. Nah, seiring waktu Todi Lalin kemudian wafat, dan digantikan oleh putranya yang juga tidak kalah cerdasnya,
Tumapayung ya. Tumapayung. Tumapayung ini adalah anak atau dilaling dengan seorang putri dari kerajaan Talo. Ya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tumapayung? Jadi Tumapayung juga bukan 100% kan? Ya, dia Di perkawinan. berdarah berdarah Mandar, ya, ayahnya dan ibunya adalah putri Raja Talo. Raja Talo. Nah, tapi kan sumber darahnya itu kan lebih tinggi kan? Lebih tinggi dalam artian kerajaan besar di tanah Makassar gitu ya. Jadi tidak menjadi soal. Iya. Nah, setelah dia dikukuhkan menjadi raja di Balanipa, lalu dia mulai melihat bahwa kemajuan Mandar ini sudah pasti akan menimbulkan tantangan yang serius karena dia berada di daerah pesisir. Oleh karenanya, segera setelah itu Tumapayung menginisiasi mengadakan persekutuan ya, dengan kerajaan-kerajaan yang sudah ada di tanah Mandar saat itu. Ya, di pesisir ya ada Banggai, ada Sendana. Kemudian ada Tapalang, Mamuju, lalu kemudian Binuang, ya, Balanipa sendiri, ya, Pamboang, ya. Nah, itu diajak mereka untuk bertemu, ya kan? Tumapayung menyampaikan kepada mereka bahwa kita ini akan kuat kalau bersatu. Iya. Dari sinilah sebetulnya kita mengenal konsep Sipamandar. Iya. Ya, saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi Sipamandar itu bermula dari pesisir, dari persekutuan 7 kerajaan-kerajaan atau kita kenal dengan Pitu Babana Binanga. Nah, setelah ini menyatu, Tumapayung yakin bahwa ini satu sumber kekuatan yang bisa dipakai untuk membangun negeri. Semacam mana juga ya, fakta pertahanan gitu ya? Iya, lebih kepada bagaimana 7 kerajaan di pesisir ini bisa memiliki satu ikatan agar ketika ada tantangan yang muncul dari luar, mereka bisa saling membantu. Yep. Nah, ya kalau mau disebut fakta pertahanan pun juga boleh karena memang ada aliansi, potensi ancaman yang akan dihadapi di Selat Makassar ini. Nah, seiring perkembangan kerajaan-kerajaan pesisir, Tumapayung melihat bahwa mengembangkan negeri Mandar ini tidak hanya bisa mengandalkan sumber daya pesisir. Kita juga harus memanfaatkan sumber daya pedalaman. Nah, lalu ia menginisiasi untuk membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di pedalaman. Itu Ulunasalo, ya, di sana ada 7 kerajaan yang mereka juga sudah membuat persekutuan pula. Ya kan? Nah, Tumapayung ini punya visi yang luar biasa karena dia melihat bahwa kita harus bisa menyatukan antara kerajaan-kerajaan di pesisir dan kerajaan-kerajaan di pedalaman. Maka terjalinlah persekutuan kembali antara Mandar di daerah pesisir dan Mandar yang ada di pedalaman. Dan ini kemudian diperkuat dalam satu sistem pertahanan bahwa Mandar pesisir bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan Mandar bila ancaman datang dari laut. Sedangkan Mandar pedalaman atau Pitu Ulunasalo bertanggung jawab menjaga keselamatan negeri Mandar bila ancaman itu datang dari daerah pedalaman. Nah, penyatuan ini sering juga disebut dengan Sipamandar. Atau saling menguatkan antara pesisir dan pedalaman. Jadi kalau begitu Sipamandar yang terbentuk antara Pitu Ulunasalo dan Pitu Babana Binanga ini sebetulnya adalah Sipamandar tahap kedua. Karena tahap pertama tadi antara kerajaan-kerajaan Mandar yang di pesisir Pitu Babana Binanga yang kemudian dipermantap dengan itu. Nah, setelah ini semua menjadi kuat, maka Mandar semakin punya wibawa dari sisi politik dan keamanan, dan pada akhirnya dia mampu membangun relasi yang lebih kuat dengan Makassar. Di dalam perkembangan Makassar menopang kemajuan dari pelabuhan Makassar. Jadi dengan begitu sebetulnya Mandar itu sudah mengalami proses panjang menyiapkan diri untuk menyambut
atau mendukung jalur rempah, terutama dengan Makassar. Ya, ya. Ya, mengapa Makassar? Ya karena Makassar pelabuhan internasional pada masa itu. Ya. Nah, dan dia berada di jalur pelayaran internasional. Nah, itu cikal bakal bagaimana Mandar mengambil peran Ya. di dalam menyongsong atau merespon jalur rempah di Nusantara. Ya, kemudian apa yang bisa kita ceritakan kemudian setelah terbentuk aliansi yang sangat besar ini, ya, 14 kerajaan ini yang si Pamanda ini, lalu bagaimana dalam fase-fase berikutnya? Kan ini ke depan ini akan Tantangannya ada semakin besar. tantangannya makin besar, tidak hanya antar kerajaan-kerajaan lintas selat saja, tapi ada tamu misalnya dari Eropa, POC Portugis yang datang ke Nusantara, atau juga datang ke daerah Mandar. Ya, nah jalur rempah dan perdagangan rempah itu kan menjadi magnet datangnya bangsa-bangsa Barat. Ya. Nah, kehadiran bangsa Barat ini nampaknya memang tidak semuanya kemudian berlaku secara terbuka dalam hal perdagangan. Kalau Portugis ketika datang dan membangun loji di Makassar relatif tidak melakukan monopoli. Monopoli, ya. Tetapi ketika Kongsi Dagang Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, datang untuk berdagang, dia nampaknya ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Ya. Nah, pada saat itu, penguasa Makassar menganut prinsip kebebasan berlayar atau mare liberum. Nah, prinsip ini ditegakkan sepenuhnya. Penguasa-penguasa Makassar tidak mau kalau ada kelompok tertentu yang menguasai jalur rempah, apalagi ingin digunakan sendiri, ya ingin berdagang atau berlayar sendiri. Itu ditentang keras. Nah, sikap penentangan Makassar ini ternyata menyulut terjadinya perang dengan Belanda. Dan yang menarik di sini kita kembali bisa melihat bagaimana kesetiaan Raja-Raja Mandar terhadap Makassar yang pernah diikrarkan oleh Todilaling pada Batara Goa, ya? ke-16. Karena dahulu ketika Todilaling pulang ke Mandar, dia berjanji setia dengan Raja Goa bahwa bila ada gangguan di tanah Goa, maka saya akan segera datang. Demikian pun juga sebaliknya, kalau ada gangguan di tanah Mandar, Raja Goa akan segera datang membantu. Kecuali kalau itu masalah dalam negeri. Jadi kalau konflik dalam negeri, silakan selesaikan secara internal. Otoritas sendiri. Tapi kalau gangguan itu datang dari luar, berarti kan membutuhkan bantuan. Nah, Raja-Raja Mandar mengingat bahwa pada saat itu Makassar sedang mengalami gangguan. Maka para raja-raja di Mandar sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Makassar. Dan Mandar di dalam sejarah Sulawesi Selatan, Makassar khususnya, itu dikenal sebagai sekutu yang paling setia. Kita bisa membayangkan perjanjian kesetiaan itu kan dibuat sejak zaman Todilaling. Dan itu masih bisa dipertahankan sampai di masa Sultan Hasanuddin. Itu dan mungkin 2 abad itu yang sangat lama, hampir 1 abad lebih, ya, dari 1500-an awal ya sampai dengan 1660-an. Ya kan? Ini kan lebih 100 tahun. Jadi orang Mandar itu kan apa ya? Berpegang teguh pada perjanjian leluhur. Tidak mudah mengingkari perjanjian leluhur. Orang kalau ini kan pragmatis saja kan, ya udah, itu kan leluhur yang berjanji kan, bukan kita kan. Tapi sudah lain periodenya kan. Lain eranya kan. Tapi orang Mandar enggak, dia setia banget. Ya. Nah, maka armada-armada Mandar kemudian datanglah ke Makassar, ya, menyambut seruan perang. Seruan perang dari Goa. Dia bilang, saudara kita di Makassar sedang mengalami kesulitan dan kita sudah datang membantu. Nah, ada yang menarik dalam proses itu. Ketika armada Mandar ini tiba di pantai Galesong, ya, perahu yang pertama tiba itu adalah perahu Maradia Balanipa saat itu, ya. Yang tiba pertama, lalu dilihat oleh Arung Palaka, ya, yang bersekutu dengan Belanda. Nah,
Arupalaka karena merasa bahwa sesama orang Sulawesi, dia mencoba untuk membangun bernegosiasi. Ya, bernegosiasi. Datanglah dia kepada Raja Belanipa. Dia bilang begini, bahwa tak perlulah kau terlibat di perang ini. Ini urusan kami dengan Goa. Ya kan, Mandar tidak perlu terlibat. Bahkan kami menawarkan Anda menjadi bagian dari kekuatan kami. Karena kamu lihat Belanda punya armada yang banyak dan kemungkinan peluang untuk kita menang jauh lebih besar. Dan kalau kita menang, Anda pasti dapat untung kan? Kira-kira gitu ya. Tetapi ternyata Maradia Balanipa saat itu tidak mau mengambil keputusan sendiri. Saya mewakili kerajaan-kerajaan di Mandar. Tetapi soal keputusan yang strategis semacam itu, saya harus menunggu saudara-saudara saya dulu datang dari Mandar. Karena perahu-perahu Maradia yang lain belum tiba di Galesong. Mereka masih dalam perjalanan. Dia bilang, saya tidak bisa mengambil sikap. Tetapi ketika Anda memaksa saya untuk bersikap, maka saya akan mematuhi perjanjian leluhur kami dulu. Bahwa kami dengan Goa itu bersaudara dan harus saling membantu ketika mengalami kesulitan. Jadi Arupalaka kemudian frustasi, kecewa. Waduh, harapan untuk mendapatkan sekutu baru tidak berhasil. Nampaknya dia lebih setia pada perjanjian leluhurnya. Jadi itulah satu tipikal orang Mandar di zaman Lampung. Begitu setia dengan perjanjian para leluhurnya. Lalu ketika perahu-perahu Maradia yang lain tiba di pantai Galesong, lalu Maradia Belanipa menyampaikan bahwa tadi kemarin ada ajakan dari Arupalaka untuk bersekutu. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Kemarin saya belum bisa mengambil keputusan, tapi ketika saya bilang didesak, saya akan kembali ke perjanjian leluhur. Bagaimana kira-kira menurut saudara-saudara semuanya? Semua raja Maradia yang datang pada itu mengatakan bahwa kita pantang mengingkari janji leluhur kita. Pantang. Karena itu hal yang tidak dapat dimaafkan oleh leluhur kita. Jadi kalau begitu apa? Kita tetap pada pendirian bersekutu dengan Makassar. Nah, pada akhirnya Arupalaka datang lagi membujuknya. Maradia Belanipa dengan tegas mengatakan bahwa kami sudah memutuskan tetap menjaga perjanjian leluhur kami. Kami adalah bagian dari Makassar. Kami adalah bagian dari Goa Tawang. Kata Arupalaka, kalau begitu apapun yang terjadi, segala negosiasi untuk mengajak sudah selesai. Kita akan selesaikan di medan berperang. Jantan semua kan? Dicatat semua. Dan kisah itu bisa dibaca dengan bagus di dalam Lontara Mandar. Ya, kalau teman-teman semua ingin membaca itu, silakan baca Lontara Mandar yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Dispora Butpar Majene tahun 2010. Itu diterjemahkan oleh Pak Fahmi dan kawan-kawan. Nah, itu sangat bagus narasi tentang negosiasi antara Arupalaka dengan Raja Belanipa dan bagaimana kesungguhan itu. Perang kemudian terjadi. Seingat saya, Maradia Belanipa itu terbunuh pada saat perang yang terjadi di pantai Galesong. Ya, lalu kemudian dia dibawa pulang. Nah, dukungan Mandar terhadap Makassar itu tetap diwujudkan. Di akhir tahun 1666, bulan Desember, ada 20.000 pasukan Makassar itu melakukan pelayaran untuk memastikan jalur rempah menuju ke perairan Buton, menuju ke Sultan Buton. Dan mereka berhasil menduduki Buton. Karena pada saat itu Buton itu bersekutu dengan Belanda, ya, yang itu dapat dianggap akan membahayakan kelangsungan politik maritim dari kerajaan Goa. Maka Buton diduduki oleh pasukan Makassar di bawah Panglima Karaeng Bontomarano. Wakilnya adalah Sultan Abil Khair Sirajuddin, Sultan Bima, wakil Panglima, dan pemimpin yang lain itu masing-masing memimpin pasukannya. Misalnya dari Mandar dipimpin oleh Maradianya, termasuk panglima perangnya saat itu adalah Daeng Rioso. Ya, dia menjadi panglima pasukan dari Mandar. Nah, di dalam proses peperangan yang terjadi di Buton itu
pada awalnya pasukan Makassar di bawah pimpinan Karang Bontomarano berhasil menguasai Buton. Tak lama kemudian di awal tahun 1667, tepatnya di tanggal 1 Januari, datanglah bantuan Buton oleh Belanda dan Dari Batavia. Palaka. Datang dari Batavia dengan kekuatan yang cukup besar, dan setelah mengadakan pertempuran laut kurang lebih 2-3 hari, mereka berhasil mematahkan kekuatan Makassar, dan Karang Bontomarano bersama dengan pemimpin pasukan yang lain, Sultan Bima, termasuk Maradia Balanipa dan Deng Rioso itu ditangkap, ya, menyerah. Nah, setelah mereka menyerah, lalu mereka disimpan di sebuah pulau di depan Pulau Buton, yaitu Pulau Makassar. Ya, semula bukan namanya Pulau Makassar, tapi setelah tempat itu dijadikan sebagai kamp tawanan bagi pasukan Makassar, disebutlah ia Pulau Makassar. Pulau Makassar. Nah, tetapi ada hal yang menarik. Di antara mereka yang ditawan ini ada Maradia Balanipa, ya kan? Ada Deng Rioso dan orang-orang Mandar. Nampaknya mereka punya kemampuan yang bagus sekali, karena tidak lama setelah mereka ditahan di situ, mereka segera menyusun siasat dan berhasil lolos. Jadi dengan perahu-perahu mereka berhasil pulang ke Mandar. Marah betul itu Arupalaka. Melarikan diri mereka ya? Ini hebat sekali ya. Mereka berhasil melarikan diri dan mereka kembali ke Mandar. Jadi pasukan Mandar itu kembali, dan pada akhirnya mereka sampailah di Mandar. Nah, setelah sampai di Mandar, mereka tidak mau menyerah akibat kekalahan yang dialami di perairan Buton. Mereka kembali menyusun kekuatan, lalu kembali ke Makassar untuk membantu Makassar dalam perang itu. Dan disinilah babak terakhir dari perang Makassar itu, ya, pasukan Makassar bersama dengan sekutunya Mandar, ya, berhadapan di selain Mandar, siapa lagi sekutu terkuat? Sekutu Makassar saat itu adalah Bima, kemudian Wajo ya. Ya, Mandar dan Makassar. Ini sekutu aliansi yang luar biasa pada saat itu. Kita bisa lihat kan komposisi pasukan Makassar itu, panglimanya adalah Karang Bontomarano. Wakilnya itu adalah Sultan Bima, Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Ya. Nah, lalu perang terjadi, dan karena Sultan Hasanuddin tidak ingin korban jatuh lebih banyak lagi, maka pada akhirnya dia sepakat untuk mengakhiri perang itu melalui perjanjian Bungaya. Dibuatlah perjanjian Bungaya yang pada akhirnya mengakhiri perang itu. Dan satu di antara perjanjian itu disebutkan bahwa Goa atau Makassar tidak boleh lagi membantu Mandar dengan apapun. Ya kan? Artinya dia harus melepaskan sekutunya gitu ya? Persekutuan itu. Ya. Jadi persekutuan itu dipaksa untuk dipisahkan oleh perjanjian itu ya? Perjanjian itu oleh Belanda. Tetapi apa yang terjadi? Orang Mandar atau raja-raja Mandar tidak mau tunduk sepenuhnya pada perjanjian itu. Karena perjanjian itu kan hanya untuk mengakhiri perang. Sudah itu kemerdekaan Mandar itu harus dijunjung. Bahkan Cornelis Janson Spelman, pemimpin pasukan VOC, mengatakan di dalam catatannya bahwa orang Mandar itu orang-orang yang keras kepala ya? Yang paling merdeka. Ya, dan pemberani di antara pasukan Makassar. Jadi dia sebetulnya disegan ditakuti. Itulah sebabnya mengapa dari perjanjian itu kan? Itulah sebabnya mengapa ketika pasukan Mandar tiba di Pantai Galesok, Arupalaka segera mengajak mereka untuk dijadikan sekutu. Karena Arupalaka mengetahui bahwa orang Mandar itu adalah kekuatan tentara yang paling ulung. Ya, mereka dikenal punya kemampuan menggunakan senjata beracun, ya kan? Pandai berperang, apalagi di laut. Ini kan bangsa pelaut ini kan, apalagi kalau berperangnya di laut kan, mereka ini orang laut. Nah, pasca perjanjian itu, Belanda yang sudah menguasai wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan Arupalaka mencoba untuk
mengendalikan semua situasi. Nah, tetapi ternyata Kareng Bontomaranu dan para petinggi pasukan Makassar itu pada akhirnya berhasil meloloskan diri. Dan mereka mencari tempat yang aman dari kejaran pasukan Belanda dan Arukalaka. Dan pilihan mereka yang pertama adalah ke Mandar. Jadi nampaknya Kareng Bontomaranu dan pasukan Makassar itu menyadari bahwa Mandar itu terbukti paling setia. Jadi negerinya kalau kita Pasti mencari aman, perlindungan pasti lebih aman. Aman kita di sana. Lebih aman. Dan memang itu terbukti. Iya. Jadi orang-orang Makassar, orang-orang Bima di bawah Sultan Bima, lalu kemudian Kareng Bontomaranu semuanya pada melarikan diri dan mencari perlindungan di Mandar. Dan raja-raja Mandar sangat terbuka untuk itu. Yeah. Bagi mereka ini adalah sekutu. Yeah. Namanya juga persahabatan. Kalau persahabatan sudah dinyatakan, apapun yang terjadi harus dilindungi. Ini sahabat yang harus dilindungi. Kira-kira begitu kan? Terus tadi saya di perjanjian Bungaya, selain meminta untuk melepaskan Mandar dari persekutuan dengan Goa itu, kan di situ juga berkaitan dengan penguasaan jalur rempahnya kan, ada perdagangan. Ya, mungkin betul. itu bisa diulas itu. Nah, jadi di salah satu pasal dalam perjanjian Bungaya disebutkan bahwa orang-orang Makassar, rakyat Makassar di sini bukan merujuk pada suku Makassar saja, tetapi orang-orang atau kelompok yang bersekutu dengan Makassar pada saat perang. Siapa mereka? Makassar sendiri, kemudian Bima, Mandar, dan Wajo. Mereka ini disebut Makassar di dalam konsep perjanjian itu. Rakyat Makassar disebutnya gitu. Nah, di situ disebutkan bahwa rakyat Makassar dilarang berlayar kemanapun, apalagi ke Maluku. Kecuali ke daerah barat, Nusantara. Dan kalaupun mereka mau berlayar, harus atas izin VOC Belanda. Ini perjanjian politik. Faktanya? Faktanya tidak begitu. Tidak begitu ya. Karena bagi pelaut Mandar, laut, perahu, dan pelayaran perdagangan itu adalah kehidupan mereka. Mereka tidak ingin perjanjian politik itu membatasi ruang hidup mereka. Laut itu kehidupan mereka. Jadi jangan membatasi orang Mandar ke laut. Kira-kira begitu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menerobos pembatasan itu. Mereka tidak peduli perjanjian politik itu berlaku untuk petinggi-petinggi saja. Tapi kami ini bangsa pelaut tetap harus berlayar. Dan mereka tetap mengembara ke Maluku, melakukan pelayaran, melakukan perdagangan. Jadi dengan kata lain, mereka tidak mau tunduk pada aturan pembatasan di laut. Sekali lagi bagi mereka pelayaran jalur rempah itu mendatangkan sumber kehidupan, ya kan? Sehingga tidak boleh dibatasi. Nah, kita bisa menemukan di dalam sejarah di Maluku sana bahwa pada abad ke-18, awal abad ke-19, orang-orang Mandar itu terkenal sebagai salah satu dari unsur armada pasukan Pangeran Nuku. Ini Pangeran Nuku ini sosok yang paling hebat sekali karena dia mampu membangun persekutuan Maluku, Papua, dan Filipina untuk melawan Belanda. Jadi orang Mandar itu rupanya tidak puas dengan kekalahan saat perang Makassar. Nah, ketika mereka tiba di Maluku, ketemu Pangeran Nuku yang pada saat itu sedang bersiap berperang melawan Belanda. Kata orang Mandar, kita dapat teman baru, kita hantam lagi Belanda di sana. Jadi bukan cuma urusan rempah-rempah. Bukan urusan rempah-rempah. Dan Pangeran Nuku itu kan penguasa di negeri rempah-rempah. Iya, betul. Ya kan? Nah, lalu orang Mandar memberikan dukungan penuh kepada Pangeran Nuku. Dan Pangeran Nuku berhasil mengalahkan Belanda dan menjadi sultan. Dan dia dikenal sebagai sultan yang paling hebat di Maluku pada abad 18-19. Dan kehebatan sosok ini tak lepas dari kontribusi orang Mandar sebagai bagian dari armada saat berperang melawan orang-orang Belanda. Itu narasi bagaimana petualangan orang Mandar sampai di Maluku. Nah, ada hal yang menarik tadi dari kisah hijrahnya atau berdiasporanya orang-orang Makassar, Kareng Bontomaranu, dan Sultan Bima yang datang ke Makassar. Saya ingin menukil soal Bima, Kesultanan Bima. Sultan Bima, Sultan Abdul Hai Sirajuddin, ya, yang menjadi wakil dari Kareng Bontomaranu dalam perang perebutan jalur rempah itu, ya, ternyata ketika tiba di Mandar, ya, sebelum dia pergi, dia telah membuat ikrar
persahabatan dengan Maradia Balanipasan itu adalah Denggrioso. Ya, jadi dia membuat perjanjian persahabatan antara Mandar dengan Bima, dan itu perjanjian itu dapat dibaca di dalam Bosangajikai, catatan kerajaan Bima. Itu secara eksplisit menyebutkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak begitu erat, dan barang siapa nanti yang mengingkari ini akan dikutuk oleh Sang Pencipta, kira-kira begitu. Jadi kembali dibuat perjanjian. Nah, mengapa kemudian Sultan Bima ini begitu kuat keyakinannya akan membangun persahabatan dengan orang-orang Mandar? Orang-orang Mandar, ternyata memang kalau kita baca di sejarah Mandar, salah satu anak dari I Manyambung Todilaling itu di dalam sejarah Mandar disebutkan pernah menikah dengan orang Bima. Anaknya Todilaling? Ya, salah satu anak Todilaling itu menikah dengan orang Bima. Tetapi catatan di sejarah kita memang tidak banyak, hanya sekilas saja disebut bahwa pernah menikah dengan orang Bima. Artinya apa? Orang-orang di Mandar, terutama di Balanipasan, menyadari bahwa orang Bima ini masih punya hubungan dengan Mandar. Gitu. Atau Tomi Payung ya, ini maksudnya? Bukan anaknya Todilaling. Jadi salah satu anak Todilaling itu pergi dan menikah dengan orang Bima. Dan ini salah satu bagian awal. Ya memang ini masih perlu dilakukan penelusuran ya. Tapi faktanya ada perjanjian ada Sultan Bima dengan Denggrioso. Perjanjian antara Sultan Bima Abdul Khair Sirajuddin dengan Denggrioso itu ada di dalam Bosangajikai, catatan kerajaan Bima. Itu sumber resmi kerajaan Bima, karena itu catatan kerajaan. Bukan sumber dari Mandar. Bukan sumber dari Mandar. Ini kan menarik karena pengakuan itu muncul di sumber Bima. Kalau di sumber di Mandar kan ya mungkin masih harus dicek lagi ya. Tapi ini karena pengakuan dari luar. Ini kan menarik. Gitu, ya. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana dinamika yang terjadi pada masa itu, yang jelas menunjukkan bahwa Mandar dan Pelaut Mandar itu memainkan peran yang sangat penting di dalam menjaga kelangsungan jalur rempah. Bahkan setelah era perdagangan rempah berakhir, orang-orang Mandar tetap menjadikan jalur rempah itu sebagai jalur pelayaran utama mereka. Jadi sampai hari ini kan masih ditelusuri kan, masih dilayari kan. Sampai dengan abad ke-20 di zaman perahu-perahu dagang Mandar mengembara ke berbagai wilayah Nusantara, itu terkenal sekali ya. Dalam studi saya tentang pelayaran Mandar itu, saya menemukan ada beberapa sumber sejarah, koran-koran yang memberitakan tentang kedatangan perahu-perahu Mandar di Maluku. Ya, jadi orang-orang di Maluku itu pada musim barat mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi akan datang perahu-perahu dari Mandar membawa sarung Mandar. Gitu ya. Ke Maluku. Ke Maluku. Jadi mereka ke Maluku itu membawa sarung Mandar dan itu dijual, dan sarung dari Mandar itu paling diminati oleh warga di Maluku. Ya. Nah, mereka membeli itu lalu dibarter dengan komoditas yang ada di sana, rempah-rempah yang masih ada saat itu. Lalu kemudian hasil alam, apakah teripang dan sebagainya, itu dipertukarkan dengan sarung Mandar. Yang pasti sarung Mandar itu paling diminati oleh orang-orang di Maluku. Dan sarung Mandar diproduksi oleh penduduk, terutama perempuan-perempuan yang ada di tanah Mandar pada saat itu. Jadi sarung Mandar ini adalah perekat jalur kebudayaan kita ya. Jadi sarung Mandar itu menjadi bagian dari komoditas yang dipergunakan oleh Pelaut Mandar untuk menghidupkan jalur rempah. Dan jalur rempah di era puncak kejayaannya kan sudah berakhir. Tapi orang Mandar tetap saja melayari jalur-jalur itu dengan komoditas yang baru, terutama dengan sarung Mandar. Bahkan ada beberapa kawan ketika saya juga ke Maluku, ketika saya pulang kampung ya, ini Maluku itu kan kampung halaman saya, tempat saya lahir. Ya. Jadi ketika saya pulang ke sana itu di pasar, lihat itu kalau di sana itu disebutnya ibu-ibu, tante-tante, para penjual-penjual itu di pasar itu menggunakan sarung motif kotak-kotak seperti yang sering saya lihat di Mandar, gitu kan? Saya tidak tahu persisnya. Jangan-jangan warisan yang pernah dibawa oleh pelaut-pelaut Mandar itu, dan itu masih tetap dipelihara dan digunakan di sana. Bahkan ada kawan saya mengatakan bahwa ini sebetulnya sarung Mandar ini. Ya.
Hanya memang ini butuh penelusuran, tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa memang dahulu pelaut-pelaut Mandar itu sering membawa sarung itu ke sana ketika mereka berdagang. Gitu. Ya, jadi ya kita masih Salah satu komoditas yang mereka bawa ya. salah satu komunitas yang mereka bawa. Saya kira cukup ya. Ya. Karena ada agenda lain ke Oke. Salabose siang Baik. ini. Jadi, tapi kita setelah mendapat banyak beberapa perspektif baru tentunya bagi saya juga. Ya beberapa hal saya baru dengar tadi ya. Dan itu makin memperkaya hasanah kita mengenai sejauh mana sesungguhnya para pelaut-pelaut Mandar atau saudagar-saudagar Mandar itu pergi di masa lalu dan kemudian bertahan dalam jalur perairan yang sampai hari ini masih tetap ada gitu. Ya. Dan ini mungkin memerlukan semacam orientasi baru, kemudian inovasi baru bagi saudagar-saudagar yang hidup di zaman ini dan tentu saja bagi pemerintah. Bagaimana menjaga ekosistem yang telah diwariskan oleh pendahulu kita ini untuk tetap eksis di dunia modern ini. Mungkin ada salam untuk teman-teman penonton kita. Ya, Khususnya anak muda Mandar. ya, bagi teman-teman anak muda di Mandar, Mandar ini punya kekayaan pengetahuan, kebudayaan yang luar biasa yang perlu digali. Saya kira narasi dari apa yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi pintu untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi antara Mandar dengan Makassar, Mandar dengan Bima, ya kan, Mandar dengan Maluku dan daerah-daerah yang lain. Di negeri Mandar ini sangat kaya dengan berbagai pengalaman, pengetahuan tentang kelampauan yang saya kira bisa menjadi inspirasi tentang keterbukaan orang Mandar terhadap dunia luar. Itulah Mandar. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di wawancara yang lain dengan sumber yang lain. Yang jelas nenek moyang kita telah memberi warisan yang amat luar biasa mengenai jalur kebudayaan yang telah sampai kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.